Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Arman Syari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan pemirsa, hari ini bertepatan dengan 20 Mei 2025, di mana kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan peringatan ini bukan sekedar sebuah seremonial saja, melainkan momentum untuk mengenang semangat persatuan dan nasionalisme yang mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Dan pemirsa, hari ini menandai lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional Indonesia, di mana Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai simbol semangat persatuan dan kesadaran nasional yang berawal dari Budi Utomo. Selanjutnya pemirsa, momen ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal kekuatan fisik saja, tetapi juga kekuatan ide dan yang paling penting kekuatan pendidikan. Oleh karena itu peringatan ini menjadi momentum untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan kerjasama demi kemajuan bangsa, terutama di bidang pendidikan. Dan di dialog khusus kita kali ini pemirsa, sempena peringatan Hari Kemerdekaan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional maksud kami, kita akan berbincang mengenai dunia pendidikan, terutama di bidang kesehatan dan teknologi. Dengan tema Kampus Baru, Langkah Nyata Mencetak Generasi Unggul di Era Kesehatan dan di Era Teknologi. Bersama para narasumber kita yang berasal dari Yayasan Keluarga Batam atau YKB. Yang pertama ada Ibu Nyonya Sri Sudarsono yang merupakan Ketua Yayasan Keluarga Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Bu Sri Sudarsono, saya panggilnya Bu Sudar ya Bu ya. Bu Sudar, gimana kabarnya Bu sore hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Batam TV. Ibu, di tengah kesibukan Ibu, mungkin bisa berbagi tips sedikit Bu dengan pemirsa di rumah dan warga Kota Batam dan Kepri khususnya, bagaimana menjaga tips Ibu menjaga kesehatan ini bisa fit sampai sekarang gitu, masih sibuk gitu Bu. Silakan Bu. Waduh, susah ya. Tapi dari pengalaman saya cukup lama saya berkecimpung dalam sosial, bukan di sini saja, di Jakarta, di Bandung juga. Yang pertama, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas. Ikhlas dulu ya Bu ya. Baik. Kita dengan ikhlas, jadi tidak mikir mesti terpaksa atau tidak apa karena politik atau karena kekurangan uang, bekerja dengan ikhlas. Dan kedua, tentu kita harus bekerja dengan jujur ya, keterbukaan dan sebagainya. Dan ketiga, disiplin yang kuat. Disiplinnya itu yang biasanya kita yang suka kadang-kadang mau jadi nggak konsisten ya, terus menerus. Baru sedang ada kasih. Dan yang paling akhir adalah kita selalu punya semangat. Semangat jangan tetap diem. dijaga. Setiap hari sudah ada anunya, ada programnya. Nggak pikir, saya mau bikin apa hari ini enggak? Oh, saya bisa harus gini. Agendanya udah ada Ibu ya. Baik, Itu terima saja. kasih Ibu Sudar. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Dan ini tips yang paling penting dari Ibu Sudar tadi itu pertama ikhlas, jujur, disiplin dan selalu bersemangat. Baik, selanjutnya ada Bapak Asmin Patros SHM Home yang merupakan pembina Yayasan Keluarga Batam yang sekaligus anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari fraksi Golkar. Selamat sore Pak Asmin. Selamat sore. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya hari ini Pak, sudah datang di Batam TV. Mungkin udah lama nggak kesini ya Pak ya? Alhamdulillah bisa bergabung, tapi ini reuni nih, udah lama tidak ke Batam TV. Sapa sedikit Pak, bisa di rumah silakan Pak. Selamat sore sahabat Batam TV, jumpa lagi dan hari ini dialog khusus ini programnya menurut saya menarik ini. Menarik. Baik Pak Asmin, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Dr. Hari Jakom MSI yang merupakan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. Saya panggilnya Pak Hari ya. Ya, boleh. Pak Hari, selamat sore. Selamat sore. Ini pertama kali ke Batam TV Pak atau seperti apa? Pertama kali. Ya, nanti kita berbagi dan berbincang mengenai dunia pendidikan ya Pak. Baik. Baik, mungkin sedapa sedikit Pak, bisa di rumah silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat dari Batam TV. Hari ini kita punya kesempatan berbincang banyak tentang dunia pendidikan. Di kesempatan bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2025 Kebangkitan, nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Baik. Nah, sesuai tema kita hari ini, Kampus Baru Langkah Nyata Mencetak Generasi Unggul di Era Kesehatan dan Teknologi. Ini bersempena dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025. Mungkin saya ke Ibu Sudar yang merupakan Ketua Yayasan dan Keluarga Batam atau Kartini. Ini kan kabarnya Bu, Kartini sendiri atau Yayasan Keluarga Batam ini meluncing atau membuka Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini, Bu. Ya, ini apa alasan YKB sendiri membuka Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini, Bu? Silakan. Terima kasih, Ananda ya. Ya. Saya kira semua sudah tahu di Batam rata-rata bahwa YKB mempunyai sekolah dari TK, pendidikan dasar, menengah. Tinggi belum ada, karena kami sudah mulai tahun 78, insya Allah 3 tahun lagi sudah 50 tahun berdirinya. Nah di sini kami anggap kalau pendidikan sangat penting. Dengan pendidikan yang jelas, kita tahu cara bagaimana informasi masuk, jadi otomatis kesehatannya kesejahteraan di sana. Nah dalam waktu 47 tahun kami melihat bahwa tidak hanya cukup dengan adanya pendidikan dasar, menengah, tapi perlu juga untuk mempersiapkan SDM, sumber daya manusia yang canggih, yang terampil, yang sesuai dengan zamannya. Sekarang sudah pakai komputer dan sebagainya. Dulu kan manual, mesin tik dan sebagainya. Nah, jadi kami merasa sudah waktunya kita memberanikan diri. Terus terang saja teman-teman dari Padang, dari Pekanbaru agak heran kok Ibu tidak membuat cepat mata universitas padahal sudah cukup mampu bisa. Tapi kalau kami mau mulai tentu mesti yang bagus ya Pak ya. Karena sampai sekarang alhamdulillah terima kasih pada orang tua atau masyarakat. Kartini yang keluaran Kartini banyak yang pejabat, banyak yang pandai-pandai. Jadi alumni Kartini ya Bu ya. Alumni. Jadi kita mutu itu kan bisa kita pegang. Maka kami beranikan diri atas desakan teman-teman di pusat maupun di sini mendirikan institut. Institut, kenapa saya mendirikan institut? Institut artinya satu macam kan, bisa kesehatan, pendidikan atau teknologi. Saya ambil institut berhubung Ibu juga punya yayasan, Ibu ada Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan. Jadi kalau kita bikin mempersiapkan sumber daya manusia. Kalau dokter-dokter saya kira pada waktu itu cukup banyak, tapi justru yang penunjang itu perawat-perawat, administrasi rumah sakit, analisnya bank darah itu yang belum ada. Semua mau mendirikan langsung universitasnya ke dokter dan sebagainya. Jadi sebelumnya ini Kartini sendiri belum punya kampus ya Bu ya? Baru tingkat TK sampai SMA gitu ya? Kampus sebenarnya sudah banyak kan, lahan kita kan cukup besar. Hanya memang sudah ada rencana, tinggal kita merubah saja namanya. Jadi kampus sudah ada di sebelah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan nanti ada jembatan. Kalau mau praktek ke masjid aja langsung ke Budi Kemuliaan. Kita tipe B dan mempunyai 200 tempat tidur, saya kira lebih dari cukup. Maka itu kita pikir sudah waktunya kita mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, yang cerdas, yang pintar untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatannya. Mungkin saya terima kasih Bu, sudah saya ke Pak Asmin. Pak Asmin dari perspektif pembina sendiri. Nah bagaimana Bapak melihat peran strategis kampus atau institut ini untuk mendukung misi yayasan ke depannya Pak? Pertama memang sebuah kehormatan bagi saya diajak bergabung di Yayasan Keluarga Batam dan diminta sebagai pembina yayasan. Mendampingi orang tua kita yang luar biasa, Ibu Sri Sudarsono. Dan tadi kalau berbicara tentang kehadiran institut ini dan peran strategisnya, memang karena selama ini Yayasan Keluarga Batam ini kan fokusnya di pendidikan dasar, menengah, kemudian SMA. Nah, baru setelah transfer dari akademi sekarang menjadi institut. Dan menurut saya ini memang waktu yang tepat ya. Karena ke depan memang butuh tenaga-tenaga kerja yang
punya keahlian, yang memiliki kompetensi dan sertifikasi. Nah, kehadiran Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam ini akan mencetak tenaga-tenaga kerja terampil untuk menjawab kebutuhan yang akan datang. Karena memang ke depan dunia kesehatan dan dunia teknologi ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nampaknya ini akan terus menonjol dan menjadi target utama dalam hal pembangunan ke depan. Saya ke Pak Hari. Pak Hari sebagai Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam, Pak. Ini mungkin visi utama yang diusung dari Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam ini mungkin dalam mencetak generasi unggul di bidang kesehatan dan teknologi seperti apa, Pak? Visi apa yang mau diusung, Pak? Baik, terima kasih. Untuk visi dari Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam, kita berusaha untuk menjadi perguruan tinggi di bidang kesehatan dan teknologi yang lebih unggul. Orientasinya tidak hanya pada tingkat nasional saja, tetapi kita coba akan masuk berkompetisi di tingkat internasional. Jadi di mancanegara, karena kita lihat prospek kerja itu tidak hanya peluang-peluang kerja tidak hanya terbuka di dalam negeri, tapi bagaimana juga kita bisa tenaga-tenaga lulusan dari IKT Kartini Batam ini itu mampu bersaing di luar negeri. Jadi orientasi kami ke sana. Jadi tidak hanya di nasional tetapi juga di internasional. Seperti itu. Tapi sejauh ini Pak, Institut Kesehatan dan Teknologi di Batam sendiri sudah ada atau sebelumnya ini yang pertama atau gimana, Pak? Ya, untuk Institut Kesehatan secara umum itu ada. Dalam artian begini, kita akan melihat prodinya, program studi. Program studi yang kebanyakan adalah di nurse atau perawat dan di farmasi. Tetapi kalau kita melihat anatomi dari rumah sakit atau di bidang kesehatan sendiri, itu banyak elemen-elemennya. Jadi tidak hanya nurse, tidak hanya dokter, perawat, dan farmasi, tetapi juga di situ bagaimana dibutuhkan juga analis. Analis ini tidak tergantikan oleh misalnya nurse. Jadi khusus. Demikian juga dengan teknologi bank darah. Program studi kita punya D3, teknologi bank darah. Teknologi bank darah ini tidak bisa digantikan juga oleh nurse ataupun dokter. Jadi dia punya keahlian khusus. D3 TBD ini teknologi bank darah juga dia bisa berfungsi sebagai analis. Dan yang ketiga kita punya fisioterapi. Fisioterapi ini di Kepri. Jadi prodi-prodi kami ini yang diinisiasi oleh Yayasan Keluarga Batam belum ada di Kepri. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi Eyang, Ibu Darsono tadi, bahwa coba menginisiasi bagaimana yang belum ada. Jadi yang belum ada di Kepulauan Riau ini coba kita buat, kita sediakan, kita provide. Tidak hanya masalah kedokteran, dokternya atau di nurse-nya saja atau farmasinya, tetapi kita melihat lebih mendalam lagi di anatomi dari industri kesehatan ini. Ada beberapa yang harus kita berkontribusi juga di situ. Kita siapkan tenaga-tenaga terampil yang bisa masuk dalam situ. Tapi saya ke Bu Sudar lagi, Pak. Ini Bu, kenapa bidang kesehatan dan juga teknologi ini dari yayasan sendiri dianggap penting, Bu, gitu? Fokusnya di bidang kesehatan dan juga teknologi. Ya, kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga kalau anak itu berpendidikan, dia udah cara hidupnya bagus, kesehatannya bagus, maka kita nggak punya masalah sosial. Artinya anak itu tidak kekurangan gizi, jadi dia bodoh dan sebagainya. Maka saya anggap sudah pendidikan sudah bagus, dasar, sudah waktunya kita tingkat untuk lebih secara profesional, yang mempersiapkan masyarakat, bukan untuk saya saja, tapi masyarakat pada umumnya, mempersiapkan dan mereka tidak usah ke Jawa, tapi cukup bisa di sini, di tempat pendidikan kita sendiri. Jadi itu yang saya pilihnya. Dan tentang teknologi kan ikut zaman ya. Artinya sekolah nggak perlu jauh-jauh ya, Bu ya? Di Batam saja atau di Kepri saja gitu ya, Bu ya? Dan cukup. Jadi yang untuk kita tentu yang kami penting sekarang memperjuangkan adalah sarana prasarana harus yang lebih bagus. Tidak kalah dengan di Singapura atau Malaysia. Itu tujuan kita nanti.
Nah, tergantung pada pembina kita dari rektor. Kayak yang kan hanya ibu rumah tangga yang sederhana, yang tahu pengalaman dari punya anak, punya cucu, sekolahnya baik, jadi tidak ada masalah dapat kerjaan, ada saja bisa sesuai dengan kemampuan. Berarti dari perspektif sebagai orang tua gitu yang melihat kebutuhan anak sekarang daripada jauh-jauh kuliah di luar gitu ya, mending di Batam saja. Dan memang sekarang ini kan dunianya semua orang kerja itu sudah ditanyakan kompetensinya. Jadi ini memang untuk menjawab kebutuhan, ya kebutuhan yang namanya kesehatan. Di bidang kesehatan juga mesti punya keahlian. Tadi Pak Rektor membicarakan tentang analis. Betul, pekerjaan analis itu nggak bisa digantikan sama bidan, sama suster, sekalipun dokter gitu loh, karena butuh keahlian tersendiri. Demikian juga misalnya teknologi bank darah. Itu tidak semua dokter punya keahlian di bidang itu. Jadi memang ini melalui diskusi yang panjang, kita di yayasan memutuskan beberapa program studi unggulan, dan alhamdulillah kami punya Pak Rektor yang sevisi ya, melihat bahwa ini sebuah tantangan, dan beliau ini orang muda yang merasa tertantang juga. Kami berharap kehadiran kampus baru ini dengan idealisme yang tinggi dari Pak Rektor dan seluruh civitas akademika ini bisa memajukan institut yang menjadi harapan daripada Ibu. Baik. Kenapa tadi ditanya, kenapa pilih kesehatan? Kebetulan di samping Ibu YKB bergerak di dunia pendidikan, kita punya perkumpulan Budi Kemuliaan yang sebagai pemilik dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Bidang kesehatan kita juga punya Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suito di Kapil. Sehingga kita juga punya beberapa klinik, sehingga ini menjadi potensi besar untuk kita majukan sektor kesehatan. Kalau di dunia teknologi, kita YKB ini termasuk yang mencetus SMK pertama. Tapi maaf Pak, untuk teknologi ini khusus teknologi kesehatan saja atau seperti apa? Mungkin Pak Rektor yang boleh. Nanti Pak Heri jelasin ya. Iya. Lanjut Pak. Teknologi kita akan arahkan kepada AI, Artificial Intelligence. Jadi semua industri itu kan sudah mulai mengarah ke sana. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga untuk industri kesehatan. Nah, kenapa kita memilih AI di situ? Itu akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Saya contohkan begini, ketika seorang dokter dia melakukan interview dengan pasien, ketika dia interview, tanya jawab, konsultasi, secara langsung, ketika kalau kita menggunakan AI itu akan terekam. Setelah terekam di AI tersebut, AI itu akan merekomendasikan diagnosa penyakit apa yang kemudian dari simptom-simptom tersebut, penyakit apa ini yang kemungkinan muncul, sehingga sampai kepada penentuan resep, penentuan obatnya. Nah, tinggal kemudian apakah memvalidasi, dokter tersebut memvalidasi apakah kemudian betul sesuai dengan hal tersebut atau tidak. Jadi ini lebih pada membantu proses pengambilan keputusan kalau kita menggunakan AI. Dan banyak lagi. AI kita akan gunakan juga di misalnya kita punya program S1 Administrasi Rumah Sakit, ARS, yang memang satu-satunya juga di Kepri. Kalau kita menggunakan AI ini akan sangat mempermudah, mempercepat efisiensi ya antara pengambilan keputusan, bagaimana juga meminimalisir error. Begitu. Jadi ini AI akan masuk, akan menunjang juga tidak hanya di industri-industri besar, juga di industri kesehatan, di rumah sakit, di dokter dan lain sebagainya. Baik Pak, tapi untuk hadirnya Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini saat ini perkembangannya sudah sejauh mana Pak gitu Pak? Sampai sekarang gitu. Ya, kita kan saat ini berdiri di tanggal 30 Januari 2025. Jadi izin operasionalnya sudah keluar awal tahun ini. Kita sudah konsolidasi kurikulum, kita sudah set up bersama-sama, tenaga dosen, metode-metode pembelajarannya akan kita terapkan, bahwa metode pembelajaran itu kita tekankan tidak hanya di kelas, tetapi bagaimana mahasiswa itu mempunyai pengalaman di industri,
di industri dalam hal ini rumah sakit. Jadi kita punya 3, memang dinaungi oleh 3 institusi rumah sakit besar dan PMI. Jadi mahasiswa itu akan secara langsung praktek berkuliah di rumah sakit tersebut. Langsung gitu ya? Langsung. Jadi ketika mereka akan terjun ke dunia kerja, mereka sudah tidak canggung lagi. Karena itu mereka sudah merasakan sendiri ketika mereka berkuliah begitu. Jadi metodenya sudah tidak lagi di kelas. Jadi nggak konvensional teori tidak gitu ya? konvensional teori Tatap di muka kelas, gitu, nggak langsung. muka. Jadi bisa langsung datang, lihat di rumah sakit bagaimana, terus kemudian wawancara pun berdiskusi dengan tenaga administrasi, dengan dokternya dan lain sebagainya. Nah itu model-model pembelajaran yang sudah kita set seperti itu. Kita set up semacam Mungkin itu. saya nambahkan, Ya, kenapa silakan, Pak. kenapa memilih Institut Kartini ini menjadi penting dan tepat? Karena kita tidak hanya menghadirkan ilmunya, tapi juga kita menyiapkan tempat prakteknya. Jadi dengan networking yang dimiliki oleh Ibu Ketua Yayasan maupun kita di Yayasan Keluarga Batam ini, di samping nanti tenaga kesehatannya itu bisa berpraktek di rumah sakit dan beberapa fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh kita atau yang bekerja sama dengan kita, termasuk Palang Merah. Nah, untuk teknologi ini sangat mungkin nanti bisa dikerjasamakan juga karena di sini juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baik nasional maupun multinational corporation, dan tadi apa yang disampaikan Pak Rektor, ya kemajuan teknologi ini salah satu ini kan yang AI ini menjadi salah satu perbincangan sekarang ya. Jadi sehingga kami memilih jurusan ini menjadi unggulan juga dengan harapan dengan networking yang dimiliki dan di Batam ini terbuka lebar tempat-tempat prakteknya gitu sehingga kesempatan bisa lebih luas. Karena itu memilih Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini ini menurut saya ini menjadi sebuah jawaban yang tepat untuk saat ini. Bagi teknologi tadi juga kebanyakan sekarang lebih banyak praktek daripada teori ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Baik Pak Heri, Pak Asmin, dan Bu Sudar, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog kita terkait kampus langkah nyata. Kampus baru langkah nyata mencetak generasi unggul di era kesehatan dan teknologi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Baik, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus sempena memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan kita berbincang terkait dunia pendidikan di mana kampus baru langkah nyata mencetak generasi unggul di era kesehatan dan teknologi bersama Yayasan Keluarga Batam atau yang biasa kita kenal dengan Yayasan Kartini. Dan kita masih bersama Nyonya Sri Sudarsono yang merupakan Ketua Yayasan Keluarga Batam atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Dar atau Eyang Dar. Dan selanjutnya ada Bapak Asmin Patros, SHMHU, yang merupakan pembina Yayasan Keluarga Batam dan juga Dr. Heri Jokom, MSI, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. Kita masuk di segmen kedua. Mungkin saya ke Ibu Dar atau Eyang Dar dulu. Ibu Dar. Eyang, mungkin dengan dibentuknya Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini di Batam ini, mungkin untuk visi jangka panjangnya dari yayasan sendiri, apa yang menjadi visi jangka panjangnya? Saya kira tentu, saya kira hampir semua yang mendirikan yayasan ingin bahwa yayasan pendidikan ini tentu yang unggul ya. Yang untuk kami juga suatu pendidikan yang unggul, modern dan bertaraf internasional. Tidak hanya pendidikan saja, tapi yang bagus ini yang tujuan kita ke sana. Dan sesuai zamannya tentu. Nanti tahun 25 tahun yang lalu tidak akan datang mungkin lain lagi ya. Tapi pada waktu ini kami hanya bisa itu yang cita-cita kita tidak hanya pendidikan tapi juga bentuk karakter dari manusianya juga ya. Jadi jangan hanya pendidikan, tapi sebagai anggota masyarakat tidak cukup bagus juga percuma. Dan nah itu sukar kan seutuhnya. Kita tergantung sarana prasarana yang harus cukup banyak kan. Nah itu membutuhkan biaya dan kami swasta sama sekali belum ada dan kita harapkan dari pemerintah juga katanya untuk swasta-swasta yang maju mereka suka kasih subsidi. Support dari pemerintah ya? Ya, dari pemerintah kayak misalkan di pendidikan dasar menengah ada dana BOS gitu kan. Mungkin universitas pun mestinya ada. Tapi sampai sekarang kami belum semua betul-betul dari, dan alhamdulillah banyak juga yang tadi saya mengatakan saya tidak orang kaya tapi saya kaya dengan teman. Baik.
di mana-mana saya minta tolong ada yang saya bantu. Baik. Saya tidak pernah khawatir. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik, Pak Asmin, gimana Pak tanggapannya jadi, mengenai visi jangka panjangnya? Pak? Tadi untuk visi memang kita di yayasan melihat bahwa momentum 2025 ini merupakan momentum yang tepat. Yang tadinya YKB itu fokus di pendidikan dasar dan menengah. Nah sekarang kita ini dan kita memang berharap tidak hanya sekedar menghadirkan kemudahan akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi, tetapi kita juga punya visi, punya harapan, punya cita-cita menjadikan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini ini menjadi salah satu institut terbaik yang ada di kawasan ini. Oleh karena itu tadi Pak Rektor sudah sampaikan, kita tidak berharap hanya nanti memiliki akreditasi secara nasional, tapi kita juga mengarah ke akreditasi untuk internasional. Paling tidak untuk studi di kawasan ini. Jadi sekali lagi, Eyang dalam hari ini selaku Ketua Yayasan memang kepada kami yang muda-muda memang diharapkan bisa menerjemahkan ini. Tadi juga merupakan terus terang harapan daripada Pak Habibie, ya bahwa teknologi siapa yang menguasai teknologi itu yang akan menguasai dunia gitu. Dan hari ini terbukti kan. Gitu. Mungkin sedikit Bu, sejarah dari Kartini sendiri Bu, sekolah Kartini di Batam ini atau di Kepri Hadir ini sejak kapan Bu? Sejak tahun 78. 78. Waktu itu almarhum suami saya ditunjuk, waktu masih Sekjen Lemhanas waktu itu beliau menjadi kabalak di sini, mewakili Pak Habibie di tempat. Dan di situ mulai tentu Bapak membelah namanya tentara ya. Tapi saya karena pengalaman pernah menjadi wakil dari Ibu Nasution, itu kan ibu sosial ya dikenal 18 tahun. Situ saya juga punya pengalaman. Nah, jadi waktu sini nomor 1 saya kumpulkan anggota yang ada itu pada bulan Desember perkenalan. Terus di situ saya lihat ada apa di sini, apa dapat saya buat untuk Anda, bukan apa yang saya mau, tapi apa kekurangan. Di situ mereka mengatakan pendidikan, karena anak-anak pejabat di Medan, di Jakarta, kalau yang kecil-kecil ke belakang Padang. Baik. Nah, jadi saya bilang oke deh, tahun 79 saya akan belajar waktu saya 6 bulan, saya akan mendirikan SD-nya. Artinya dari tahun 79 ini Ibu sudah fokus di bidang pendidikan ya, Bu ya? Terus 78 saya rapat, 79 persis 100 tahun kalau Ibu Kartini masih hidup, umurnya 100 tahun. Baik. Pada 21. Maka saya bilang Kartini dan pengurusnya itu semua ibu-ibu. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Iya, ibu-ibu semua. Maka paling gampang Kartini. Baik. Baik, dengan cerita Ibu tadi, saya ke Pak Heri nih. Pak Heri, dan berdirinya ini Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini ya. Mungkin Dok punya lama dan pengalaman yang cukup lama Pak gitu. Tapi bagaimana ini kita menjawab relevannya dengan kebutuhan industri saat ini Pak gitu. Terutama di Kota Batam itu seperti apa? Ya, kita mau coba saya mau narik itu di secara global ya, di nasional, tingkat nasional. Jadi kalau kita lihat struktur dari angkatan kerja kita dilihat dari pendidikan untuk sarjana, baik itu diploma, sarjana maupun pasca sarjana itu hanya 10%. 10%. Selebihnya didominasi 50%. 50% itu didominasi oleh tidak tamat SD dan SD. Sisanya itu SMP dan SMA. Jadi kita lihat bahwa tenaga kerja kita itu kurang kompetitif. Kalau kita melihat lagi lebih jauh di tingkat internasional, terutama di pekerja migran kita ya, yang di luar negeri, pekerja migran kita menurut data dari BP2 TKI itu ada sekitar 5,4 juta. Itu data tahun 2024. Dari 5,4 juta tenaga kerja, ini yang legal ya, belum yang ilegal. Pasti ada itu yang ilegal ya, kita taruhlah 6 juta lah, ada 1 juta begitu. Nah, dari 5,4 juta itu, kalau kita pisahkan lagi, itu yang sarjana, itu hanya 2,5%.
Sedangkan yang SMA itu sekitar 40-an%. Sisanya itu yang SD, SMA, SMP. Jadi kita lihat bahwa tenaga kerja kita kualitasnya itu kurang kompetitif. Makanya kenapa kemudian kita sajikan, kita selenggarakan pendidikan yang diinisiasi oleh Yayasan Keluarga Batam. Kita mau mencetak tenaga sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas dan terampil. Seperti tadi kembali ke di awal tentang visi kita tidak hanya berkompetisi di nasional, tetapi juga di internasional. Karena di internasional maka kita siapkan dengan sungguh-sungguh ini bahwa tenaga kerja kita bukan tenaga kerja yang pekerja kasar, tetapi kita terampil, punya kemampuan, punya expertising dan lain sebagainya. Nah, kesehatan merupakan salah satu industri yang memang dibutuhkan oleh luar negeri. Ada 2 industri yang dibutuhkan, sektor kesehatan dan hospitality. Jadi pemilihan, jadi ketika kita ke luar negeri dilihat bahwa ini backgroundnya dari kesehatan, secara otomatis akan lebih diapresiasi daripada lulusan misalnya ekonomi dan lain sebagainya yang dari dalam negeri. Jadi pilihan-pilihan yang sudah dirancang demikian rupa oleh YKB ini itu sangat strategis, punya visinya itu memang sangat ke depan sekali. Nah, jadi harapan kami juga kita kan dekat dengan Batam, dekat dengan Singapura, dekat dengan Thailand, Filipina dan lain sebagainya, negara-negara yang ada. Nah, kita akan bekerja sama dengan BP2 TKI, BP2MI sekarang ya, Migran Indonesia, supaya tenaga kerja kita juga bisa berkompetisi di luar negeri begitu. Jadi kita sediakan, kita provide, dan kita akan kerjasama juga dengan misalnya dengan rumah sakit di luar negeri. Berarti nanti itu ada uji kompetensi gitu Pak ya? Itu mutlak ya Pak. Baik. Jadi sebelum lulus mahasiswa itu wajib ada uji kompetensi. Jadi dan itu saya coba setting itu sebelum dia lulus. Selama ini kan uji kompetensi itu lulus baru uji kompetensi. Nanti untuk beberapa bagian itu justru uji kompetensi itu ketika dia sebelum lulus. Sehingga setiap waktu ketika dia mau internship atau pemagangan, dia sudah pede dulu. Bahwa dia sudah saya sudah uji kompetensi, punya keterampilan, punya keahlian, sehingga misalnya dia mau internship di luar negeri pun, yang mau menerima itu yakin, yang bersangkutan sudah punya kompetensi di bidang ini, sehingga itu akan lebih memudahkan yang bersangkutan mahasiswa untuk masuk. Begitu gambarannya. Baik, mungkin secara umum Pak, Institut Kesehatan dan Teknologi dari Kartini Pak. Ini mungkin untuk jurusan, mungkin bahasa umumnya jurusan apa saja sih Pak yang dibuka gitu? Program studi program studi gitu. Program studi kami itu ada 5. Pertama D3 TBD, Teknologi Bangdara, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita punya keunikan di sini. Terus kemudian D3 untuk analis kesehatan, terus kemudian S1 fisioterapi, terus kemudian S1 teknologi informasi, dan S1 administrasi rumah sakit. Jadi ada 5 ini. Di naungnya ada 2 fakultas kesehatan dan fakultas teknologi. Fakultas teknik, maaf. Tapi mungkin saya ke Bodar atau Engdar, mungkin tantangan terbesar dari Yayasan sendiri mendirikan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini ini apa Bu gitu? Mungkin kendala-kendala yang sering dihadapi seperti apa? Adalah yang dosennya. Dosen, pengajar ya Pak? Pengajarnya. Nah kalau sarana mungkin karena kita punya banyak ya, kita punya banyak, ya. Tapi mendapatkan kebanyakan dalam negeri ya, saya bilang di sini tentu kita tahu kualitasnya apa ya. Dan karena kita sudah punya nama baik, saya tentu tidak mau sembarang. Terus nanti ada dosen terbang dan sebagainya, saya datang dan berarti kan mahal. Baik. Tapi fasilitasnya saya minta. Karena visi kita ini kan mau menghadirkan
institusi pendidikan tinggi yang unggul. Ya. Oleh karena itu kita tidak kasarnya beruji coba. Di samping dosen-dosen yang tetap yang sudah ada, nanti kan seperti Ibu bilang akan dosen yang kita kerjasama dari luar maupun yang dari kota-kota lain Indonesia yang akan memberikan pendidikan di sini. Karena sekali lagi memang ini kita kalau tidak bersungguh-sungguh menyiapkan lembaga pendidikan ini dengan sarana prasarana yang baik. Karena kalau yayasan ini nanti fokusnya di sarana prasarana nih Pak Rektor. Sementara institusi pendidikan ini nanti sepenuhnya Pak Rektor dengan timnya nih yang menggerakkan. Karena kita yayasan tidak campur sampai ke hal-hal teknis, tapi bagaimana menyiapkan perangkat ini. Jadi sekali lagi bahwa kami yayasan sesuai dengan kesepakatan dengan Ibu, kami dari pembina punya komitmen untuk memajukan lembaga ini. Dan kami mengajak, karena ini Pak Rektor ini orang muda, merasa ada tantangan, saya kira, dan visinya sama, ayo kita sama-sama majukan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam ini. Mungkin Pak Eri, tambahan Pak, mungkin background dari pengajar-pengajar di Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini seperti apa? Jadi kami melibatkan juga istilahnya dosen-dosen praktisi ya, dosen-dosen industri, sesuai dengan kompetensi, keahlian, expertising. Jadi kalau kami akan memetakan, sungguh-sungguh memetakan bahwa pada bagian-bagian tertentu, bagian-bagian yang mana memang kita butuh support dari dosen-dosen dari industri, dari praktisi, yang memang misalnya kita libatkan dari dokter-dokter spesialis. Itu dia akan mengajar pada mata kuliah tertentu di situ. Kita akan menghadirkan di situ. Itu yang ada beberapa yang mungkin tidak dimiliki oleh dosen di internal, tetapi kita kolaborasi di situ sehingga kita selalu update dengan isu, dengan perkembangan, dengan pengetahuan yang ada. Jadi kita tidak menutup diri, jadi kita sangat terbuka dengan dosen-dosen yang dari dosen-dosen praktisi maksudnya untuk ikut membangun keilmuan di IKT. Ya, mungkin saya tambahkan Pak Rektor. Jadi di samping tadi yang sampai ceritakan oleh Pak Rektor dengan menghadirkan praktisi, kita juga nanti akan menghadirkan tokoh-tokoh yang sukses yang menimbulkan jiwa entrepreneurship. Jadi nanti lulusan kita tidak hanya unggul di bidang teknologi dan kesehatan, tetapi mereka juga punya jiwa entrepreneur. Karena dia tidak hanya keluar terus cari kerja, sangat mungkin mereka juga menciptakan lapangan kerja. Jadi memang kesiapan-kesiapan ini Pak Rektor sudah melihat bahwa karena di Batam ini banyak sekali industri-industri yang memiliki teknologi yang memadai, maka beberapa praktisi itu nanti akan diundang untuk mentransfer knowledge-nya kepada mahasiswa kita. Tapi sejauh ini pun sudah ada mahasiswa atau baru dibuka Pak? Atau seperti apa Pak? Sudah. Sampai sejauh mana udah? Penyelenggaraannya kita untuk IKT ini di semester ganjil. Semester ganjil 2025. Kita akan mulai perkuliahan di bulan September. September nanti? Ya, September nanti. Jadi kita dalam rangka penerimaan mahasiswa baru saat ini kita promosikan ada benefit-benefit yang bisa diraih dalam yang didapatkan oleh mahasiswa baru. Yang pertama itu kita menjamin bahwa mahasiswa yang akan lulus dari IKT itu langsung penempatan kerja. Langsung penempatan kerja. Ya. Selama ini kan sebetulnya perguruan tinggi itu punya tanggung jawab moral. Jadi mereka tidak hanya menyelenggarakan pendidikan saja, dan itu orientasinya sekarang itu kan lebih pada bisnis. Jadi dengan menafikan, menyingkirkan bagaimana lulusan-lulusan saya ini bisa terserap ke dunia industri. Nah, itu tanggung jawab moral kami. Bagaimana lulusan dari IKT ini, itu Kartini Batam ini bisa langsung terserap. Jadi kami akan selenggarakan bahwa yang lulusan dengan syarat dan ketentuan tentunya dengan pasal IPK dan lain sebagainya ya. Itu langsung penempatan kerja. Karena kita kan di bawah ada beberapa institusi rumah sakit kesehatan. Jadi tidak menjadi isu bagi kami untuk itu. Pertama itu. Yang kedua,
kita ada potongan pendaftaran untuk potongan uang pembangunan 20% dan untuk free untuk SPP selama 1 tahun ada potongan 50%. Tapi kalau untuk calon mahasiswa yang pengen tahu informasi mengenai Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini, mungkin harus kemana, atau ada website atau di sosial media seperti apa, Pak? Oke, jadi untuk calon-calon mahasiswa yang tertarik atau orang tua yang ingin mengkuliahkan anak-anaknya di IKT, cukup ketik aja IKT Kartini Batam. Baik. Kita ada Instagram, ada website di situ, langsung saja kontak. Kami akan fast respond. Jadi tidak menunggu bermenit-menit atau berjam-jam, kita akan langsung respon karena prinsip kami 24 hours. 24 hour ya, 24 jam. Jadi ya kita kan ikut dinamika marketplace. Marketplace kalau yang sebelah lambat kan pindah ke toko sebelah. Kalau nggak cepat kita ketinggalan nanti. Jadi mungkin Bapak spill sedikit, Pak, fasilitas yang dimiliki oleh Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini ini apa aja, Pak? Gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang dari luar pulau, dalam artian kan ini Kepri kan kepulauan ya. Ada yang dari Anambas, ada yang dari Natuna, Lingga, Karimun dan lain sebagainya. Jangan khawatir kalau misalnya saya harus di mana. Kita akan sediakan mes asrama untuk para mahasiswa kita. Itu fasilitasnya yang pertama, yang itu yang menjamin bahwa itu bisa stay, tentunya dengan yang proper, yang layak. Kita prinsipnya kita sediakan yang proper. Terus yang kedua ada fasilitas untuk lapangan olahraga, ada laboratorium, ruang kelas yang nyaman. Jadi kita sediakan semuanya itu sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi standar minimal itu kita garakan, juga kantin juga ada, harganya sangat terjangkau, jadi tidak perlu khawatir, wah ini living cost-nya seperti apa nih ketika harus di Batam. Dengan kalau Batam kan selalu persepsinya living cost-nya tinggi. Biaya hidup tinggi. Baik. Kita sediakan itu, kita concern terhadap itu, kita sediakan juga tempat untuk. Tapi untuk lokasi khusus ada, Pak, nanti? Lokasi khusus Institut Kesehatan dan Teknologi ini di mana gitu, Pak? Oke, kampus kami itu di sebelah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Sebelah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Ya, itu jadi satu kompleks memang satu kawasan dengan SMA Kartini Batam. Baik. Jadi memang juga konsepnya ini terpadu ya. Jadi kawasan pendidikan mulai dari SMA juga dengan perguruan tinggi. Jadi juga kita kalau mau praktek juga dekat di situ, Pak, ya? Iya, praktek tinggal jalan aja kita di langsung Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Macam itu. Baik, Pak Heri, Pak Asmin, Ibu Dar, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini.
Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ya baik, Misa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus sempena Hari Kebangkitan Nasional, dan kita membahas mengenai tema pendidikan, di mana ini langkah nyatanya ada pendirian kampus baru Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam sebagai langkah nyata untuk mencetak generasi unggul di era kesehatan dan juga teknologi. Dan kita masuk di segmen ketiga, kita masih bersama Ibu Dar, Pak Asmin dan juga Pak Hari, dan mungkin saya ke Ibu Dar atau yang Dar, untuk pengembangan jangka panjang dari Yayasan YKB sendiri, Bu, terkait hadirnya Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini seperti apa, Bu? Mungkin nantinya perkembangan 5 tahun ke depan mau apa aja yang ada di institut ini, Bu? Seperti apa? Kalau sementara kita masih institut ya, tapi kami punya jangka panjangnya untuk 5 tahun mendatang. Saya ingin juga mendidik guru. Guru biasa maupun guru SLB itu sangat-sangat kurang. Jadi kalau ini sekarang masih kesehatan dulu. Jadi kita tidak boleh lari ke yang lain. Tetapi kalau universitas lebih terbuka. Tapi saya tidak ada bermaksud bikin universitas bagian manajemen dan ekonomi, enggak. Khusus IKIP-nya untuk guru. Itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya di Batam, tapi juga di Kepri dan sebagainya tidak ada IKIP yang baik. Yang ada di Medan, tapi yang di sini enggak. Itu yang dalam yang akan datang. Kami juga menyiapkan tadi mendengar asrama. Sementara sekarang saya sudah siapin 2 ruko untuk wanita maupun untuk laki. Kalau mereka perlu dengan di mes di sana. Berarti ada asrama juga. Ya, tapi yang akan datang kita akan bikin apartemen yang lebih bagus, karena kita harus mendidik anak-anak kita menjadi seorang sarjana betul dan tidak di lantai dan asal murah makan di dalam kamar gitu loh. Artinya fasilitas terbaik yang mendukung ya. Tadi Pak Anu baru mengatakan sesuai dengan masih mungkin Singapura. karena kita punya kawasan itu cukup besar, masih dimungkinkan untuk kita bangun kayak dormitory itu. Dari Pak Asmin sini mungkin harapannya apa? Mungkin 5 tahun ke depan. Dari tadi mungkin seperti yang Ibu Ketua sampaikan bahwa memang kita punya cita-cita yang besar, tetapi sementara ini kami akan fokus di 2 program ini, yaitu tadi kesehatan dan teknologi, dan teknologinya juga teknologi informasi yang tadi mungkin nanti konsentrasinya akan di AI di situ ya. Nah, kami memang berharap dimulai dengan 2 fakultas ini, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Teknologi ini, dengan jumlah program studi yang tidak terlalu bongsor. Kita mau fokus dulu membesarkan ini. Begitu ini sudah mulai ini, nah baru tadi harapan Ibu bahwa suatu hari mungkin ada fakultas pendidikan yang dikhususkan untuk bisa melahirkan guru-guru ya, karena kebutuhan guru ya kita memang terus terang institut kami bukan lembaga pendidikan tinggi yang pertama, tetapi kami ingin walaupun kecil institut hanya 2 fakultas,
dan program studinya juga hanya beberapa, tapi kehadiran kami ini betul-betul mendapat tempat di masyarakat. Dan lulusan kita tadi Pak Rektor sudah sampaikan, bukan lagi nanti mereka istilahnya masih bingung nanti mau kemana, tetapi sudah akan diarahkan tadi. Tadi saya senang Pak Rektor bilang ujian kompetensinya itu sebelum lulus. Jadi dia sudah punya sertifikasi nih, sehingga begitu lulus dia sudah bisa langsung kerja. Baik, mungkin Pak Heri lagi Pak. Kenapa harus kuliah nih Pak di Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini gitu Pak? Mungkin pendaftarannya sekarang dibuka sampai kapan tutupnya gitu Pak? Ya, kita promonya ini kita perpanjang memang sampai dengan bulan Agustus. Jadi bulan Agustus jangan khawatir, promo 20 plus 50. Kita akan tetap buka sampai kemudian penyelenggaraan pendidikan di bulan September. Jadi ini masih silakan kalau ada yang berminat hubungi kami, jangan sungkan-sungkan. Pelayanan kami saya selalu tekankan pelayanan yang excellent. Jadi service excellent itu yang penting. Jadi kita coba membina hubungan yang baik, engage dengan customer, dengan mitra, dengan mahasiswa, calon mahasiswa baik, dengan keluarganya juga. Jadi sehingga betul-betul itu merasa nyaman dan ketika orang tua mengkuliahkan anak-anaknya di IKT Kartini Batam itu pun merasa aman. Artinya bisa dikonsultasikan dulu ya, ya orang tua juga. Begitu. Jadi pelayanan ke mahasiswa itu prioritas yang utama bagi kami. Jadi kita memberikan yang terbaik karena seperti komitmen kami bahwa kita harus berkontribusi juga menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang berkarakter tadi sudah disampaikan di awal. Untuk itu maka pelayanan-pelayanan kami yang kami selenggarakan itu ya harus service excellent. Baik. Begitu. Mungkin saya nambahkan, terus Pak Rektor tadi kita betul-betul menjemput bola, sehingga kita juga siap dengan misalnya ada orang tua yang belum punya putusan anaknya mau kemana nih, nah bisa berkonsultasi juga, karena dengan lembaga-lembaga prodi-prodi yang kami miliki, nanti anak ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan kekuatannya di mana nanti, apa kekuatannya di bidang yang kesehatan atau dia di teknologinya. Nah sehingga nanti dari pihak kampus akan bantu arahkan anaknya. Jadi kami tidak hanya cuma menerima orang mendaftar, tapi orang yang mau berkonsultasi kira-kira pilihan studinya yang mana yang tepat, ya Pak Rektor ya. Itu artinya kita tanya-tanya dulu juga boleh siap, Pak ya? Siap. Baik saya ke Bu Sudar. Ini sempena kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional hari ini Bu. Dan juga salah satu untuk mengisi semangat itu di dunia pendidikan. Mungkin pesan Ibu untuk generasi muda Kota Batam dan juga Kepri untuk lebih meningkatkan pendidikan dan juga keahlian khusus seperti apa Bu? Gitu. Silakan. Memangnya saya dilihat dari sudut sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai seorang nenek, seorang ibu. Tentu kita yang momentum ini untuk saya tadi dalam wisuda juga. Karena yang kami tadi diterakan oleh Pak Asmin bahwa SMK lahirnya di sini ya. Yang saya tadi terharu ada 45 itu baru tadi yang jelas makin setiap tahun tuh yang lulusan kita banyak. Dan tidak hanya dalam negeri, ada dapat ke Jerman beasiswa, ada 24 itu ya, yang di luar negeri, belum yang dalam negeri yang sebagai undangan. Itu kita yang sekolah swasta kan cukup bangga ya, tidak sombong, bangga bahwa ada hasilnya. Dan terima kasih ya dari Kartini sendiri ya. Dan saya harapkan juga bahwa ini kita akan momentum ini supaya juga semua lulusan di sini banyak. Jangan kita cari yang bagus di sini. Yang bisa daripada ongkos biaya dan sebagainya kan. Nanti kalau mau ambil lebih dalam ada Malaysia ada. Tapi kami harapkan juga bahwa Malaysia, Singapura akan sekolah ke kita. Itu bukan kita ke sana saja. Cita-cita kita ya. Suatu saat mereka yang ke sini. Nah ini untuk hari ini kebangkitan untuk YKB, itu kan kebangkitan untuk kebangkitan YKB, kita ngambil momentum ini juga. Baik, terima kasih Ibu untuk pesannya tadi. Kalau Pak Asmin seperti apa Pak?
Jadi momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 ini sekaligus dalam acara dialog khusus ini saya ingin mengajak generasi muda dengan hadirnya Institut Kartini ini, Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini ini tentu memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Di zaman kami dulu masyarakat Kepri tidak mudah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Alhamdulillah dengan hadirnya lembaga ini tentu menjadi jawaban atas kebutuhan yang akan datang. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari bergabung bersama Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini untuk menjawab dan bisa tidak hanya sekedar jadi pelengkap, tapi menjadi pelaku di kemajuan teknologi ke depan. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Pak ya. Baik, dari Dr. Heri seperti apa? Ya, dengan momentum 20 Mei ini, Hari Kebangkitan Nasional, kita harus memaknai bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberantas kebodohan. Itu yang utama. Melalui pendidikan, ketika orang bisa memberantas kebodohan, jelas dia juga dengan pendidikan memberantas kemiskinan. Jadi dengan semakin meningkatnya pendidikan seseorang, tentu berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita masih minim angkatan kerja kita yang sarjana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ini kesempatan, momentum bersama bagaimana kita concern, mari kita sama-sama mulai memikirkan bangsa ini bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Memberantas kebodohan, juga memberantas kemiskinan melalui pendidikan. Situ saja. Baik, terima kasih Pak. Ini sempena Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini. Dan ini pendirian institut ini merupakan langkah nyata Pak ya? Langkah nyata ini untuk mendukung atau mengembangkan dunia pendidikan khususnya di Kota Batam dan juga Kepri, dan ini untuk mencetak generasi unggul di era kesehatan dan teknologi. Saya doakan YKB atau Yayasan Keluarga Batam ini makin jaya ke depannya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dar, Eyang Dar, dan Pak Asmin untuk waktunya hari ini, dan juga Pak Heri. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa Batam TV, demikian bincang kita hari ini terkait sempena Hari Kebangkitan Nasional, dan kita mengusung tema mengenai pendidikan, di mana ini kampus baru langkah nyata mencetak generasi unggul di era kesehatan dan teknologi. Akhir kata, saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.